Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Selamat siang kepada yang terhormat Direktur APPDH yang diwakilkan oleh Wadir kita Ibu Mega Wilandari SSMLI, Wakil Direktur 2 Ibu Hotmaidia Marpau, Kaprodi UPW Ibu Damelia, dan Kaprodi menjelang siang ya. Yang terhormat Ibu Rika Devianti sebagai tamu undangan kita dan juga sebagai panelis eksternal kita pada pagi ini, Bapak Hamid dan Bapak Suhendro ya. Yang saya hormati juga kepada dosen-dosen APP Dharma Agung dan juga kepada Tendik ya, pegawai APP Dharma Agung serta seluruh hadirin mahasiswa-mahasiswi kami yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara uji publik calon panitia Satgas Satuan Petugas PPKS. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama kepada panelis eksternal kita dari LLDT beserta panitia acara uji publik ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, acara ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membuka ruang dan wawasan bagi Capansel dalam menerima masukan publik, ya, terutama publik. Semoga acara ini dapat menjadi wadah yang produktif dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan hasil yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Capansel sudah lulus seleksi. Ada Ibu Mega Wilandari SSMSI, ada Bapak Amron Sitinjak AMD PAR, Ibu Lanta Siringorengo SEMM, Ibu Angelina Pardede SE, Bapak Ian Saputra, Bapak Febrianto, dan Ibu Maria Burba. Kita segera mendengarkan dari Capansel kita yang pertama, yaitu Ibu Mega Wilandari, dan akan diikuti sesi tanya jawab nanti ya. Kita persilakan waktu jalan. Oke, baik, saya duduk aja ya, Bu ya. Nah ya. Oke, baik. Nah, menurut baik ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mega Wilandari SSMLI. Saya sebagai ketua tadi ya, Pak Afron ya, di pernikahannya PPKS ini ya. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan banyak materi ya serta pengalaman. Oke, baiklah, izinkan saya memaparkan tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, Permendikbud ini adalah merupakan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi.
tersebut adalah satu, untuk menciptakan lingkungan yang aman, khususnya di perguruan tinggi. Kedua adalah mencegah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi melalui edukasi dan sosialisasi. Tiga, menangani kasus PPKS ya, beserta mekanismenya. Keempat, memberikan perlindungan ya, dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Menurut Permendikbud tersebut ya, ada definisi apa yang dimaksudkan kekerasan seksual tersebut itu apa? Ya, satu, setiap perbuatan yang melanggar hak seksual atau reproduksi seseorang ya, tanpa persetujuan dan mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, dan psikososial korban tersebut. Oke? Nah, apa aja hak dan kewajiban perguruan tinggi? Yaitu hak perguruan tinggi ya. Satu adalah membuat kebijakan tentang PPKS tersebut ya, dengan menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi PPKS. Kedua, membentuk unit penanganan PPKS ya, serta menangani laporan khusus kekerasan seksual. Yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada korban dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, oleh itu Permendikbud tersendiri ya mengadakan pembentukan unit penanganan PPKS dengan tujuan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ya. Unit ini terdiri juga dari berbagai pihak atau unsur, seperti harus adanya dosen, tenaga. Baik, selamat siang semua. Oke, kita tadi sudah mendengar ya sedikit pemaparan dari Ibu Mega Wiliandani SSMLI terkait tentang sedikit dari peraturan dasar hukum dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, sekarang kami yang 7 panelis ini, kami akan melanjutkan penjelasan apa sih kira-kira PPKS ini, ya kan? Apa sih itu kekerasan seksual, apa contoh-contohnya, bagaimana sesuatu tindakan itu bisa dijadikan atau dikatakan kekerasan seksual. Nah, kita akan pelajari lebih dalam. Nah, kami 7 panelis ini akan menyampaikan secara bergantian. Oke, nah jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, kita buka dari, baik, kita masuk ke materi pertama, kekerasan seksual. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mega sebenarnya di awal, tapi akan kita rangkum sedikit saja definisi kekerasan seksual menurut Permendikbud. Nah, dari pasal 1 Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengatakan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau menyerang fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, kalau menurut pasal 10 ayat 1 Permendikbud nomor 46 tahun 2023, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan pelaksanaan pendidikan dan atau yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febrianto Karena Duha. Saya akan menjelaskan tentang isu seputar kekerasan seksual. Nah, biasanya ini berisi topik-topik seputar kekerasan seksual. Nah, pertama ada normalisasi terhadap pelecehan seksual. Nah, ini biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Biasanya kita seakan-akan seperti bercanda atau mungkin sedang bergurau dengan teman-teman. Kemudian ada pengungkapan atau disclosure merupakan keputusan sulit bagi korban. Nah, biasanya korban yang menerima kekerasan seksual ini biasanya kadang sulit untuk melaporkan karena
karena biasanya kasus kekerasan seksual tidak sesimpel itu untuk kemudian biasanya masyarakat membantu korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang. Biasanya ini untuk dinasihati ataupun dinasihati korbannya. Kemudian ada penggunaan media sosial daring yang membebani korban untuk bersuara melalui fenomena spill. Nah biasanya ini korban apabila mungkin curhat di media sosial, biasanya para netizen akan meminta korban untuk spill atau menceritakan kejadiannya secara detail. Yang kelima ada penyalahgunaan wewenang. Nah, di sini perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku memberikan kuasa yang berbeda bagi kedua belah. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Lantas Limorimo SEMN. Di sini saya akan menjelaskan Satgas di tingkat perguruan tinggi memiliki yang pertama, membantu perguruan tinggi menyusun pedoman PPKS. Yang kedua, menyelesaikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi warga kampus. Yang ketiga, menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan termasuk unit yang menangani layanan disabilitas bila korban, saksi, pelapor, atau terlapor memiliki disabilitas. Yang kelima, memantau pelaksanaan rekomendasi Satgas oleh pemimpin perguruan tinggi. Yang keenam, melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester. Yang ketujuh, menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester. Bentuk kekerasan seksual. Di sini di jenis dan bentuk kekerasan seksual bisa dilihat. Yang pertama, menyampaikan ujaran mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas korban, identitas gender korban. Di gambar tersebut bisa dilihat, terkadang ada prestasi ataupun dibilang laki-laki lah ya, dia mungkin dia punya hobi menari, tapi terkadang banyak orang yang mengatakan, mungkin ya di sini dilihat cowok kok sukanya nari, dan di sini juga ada juga terkadang kalau rambut perempuan kan identik dengan panjang, tapi ada perempuan suka yang pendek, bisa dilihat cewek kok rambutnya pendek, bisa dilihat bahwasanya itu bentuk dari kekerasan seksual. Yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Di sini juga tidak boleh karena itu bagian daripada kekerasan seksual. Gambar yang ketiga, menyampaikan rayuan lelucon atau siutan yang bernuansa seksual pada korban. Di sini juga pihak ataupun kita semua yang ada di sini tidak boleh menyatakan ataupun ada seseorang yang lewat depan kita, mungkin contohnya hai cantik, sweet gitu, nggak boleh ya. Di sini selanjutnya, menatap korban dengan nuansa seksual. Di sini bisa dilihat, mungkin ada terkadang seseorang melihat bukan melalui wajahnya, mungkin dari bentuk penampilan atau mungkin yang tidak berkenan katanya masing-masing ya. Yang kedua, mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Baik itu teman-teman mahasiswa, dosen ataupun pegawai, itu pun tidak boleh dilakukan ya, karena itu bagian daripada kekerasan seksual. Yang ketiga, mengambil, merekam dan mengedarkan foto, rekaman audio dan rekaman visual kepada korban tanpa persetujuan. Jika ada yang pernah melakukan hal tersebut, nantinya sudah bisa dilaporkan ke Satgas PPKS perguruan tinggi. Selanjutnya, mengunggah tubuh dan informasi pribadi kepada pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Mungkin ada aktivitas antara dosen maupun sama mahasiswa ataupun ke masyarakat lainnya, yang mana itu mungkin kita buat konten ya. Contohnya ada salah satu seseorang lah ataupun teman kita sendiri memakai mungkin
pakaian yang kurang pas, dan juga kita buat konten itu pun tidak boleh tanpa izin. Yang selanjutnya menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi. Prinsip kekerasan seksual itu. Jadi menurut pasal 3 Kemendikbud Ristek tentang PPKS, yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi korban. Keduanya itu adalah keadilan dan kesetaraan. Ketiga adalah kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Keempat adalah akuntabilitas. Kelima adalah independen. Keenam adalah kehati-hatian. 7 adalah konsisten. 8 jangan ketidak keberulangan. Apa sih nomor satu pertama itu kepentingan terbaik bagi korban? Nah, dalam aspek pencegahan, kepentingan terbaik bagi korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika atau mahasiswa, terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Dalam hal ini, PPKS atau Satgas itu akan memberikan ruang bagi korban untuk bisa menyelesaikan masalahnya tersebut, sehingga bisa membantu korban dalam hal menyelesaikan masalahnya. Lanjut, keadilan dan kesetaraan. Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, dalam hal ini hal ini Satgas harus bisa mengundang dua orang, korban dan pelaku, sehingga bisa menerapkan nilainya yang namanya keadilan dan kesetaraan, sehingga ruang yang kita ciptakan bisa menyelesaikan masalah yang dialami si korban. Ketiga adalah kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, dalam hal ini pencegahan kekerasan seksual juga harus berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas. Dalam hal ini juga kita tahu bahwa penyandang disabilitas itu terbatas kemampuannya dalam hal menyelesaikan masalah atau problem yang dihadapinya, termasuk dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Nah, di sini Satgas punya kepentingan adalah memberikan kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersebut. Kelima adalah akuntabilitas. Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan kekerasan seksual secara akuntabilitas. Artinya dalam hal ini bisa penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan. Independen. Upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara independen, yang artinya bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Ada 3 upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apapun. Yang kedua, mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Yang ketiga, mengupayakan perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik, psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, pelaporan dan tuntunan pidana atau gugatan perdata. Yang selanjutnya tentang kehati-hatian. Dalam aspek pencegahan kekerasan seksual, prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam merancang kegiatan kampanye atau sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan. Dengan tujuan yaitu supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan peningkatan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selanjutnya, konsisten. Untuk tercapainya sikap konsisten, ada 8 cara yang harus dilakukan perguruan tinggi. Yang pertama, melakukan sosialisasi Permendikbud Ristek PPKS di lingkungan perguruan tinggi secara rutin, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh sivitas akademika dan warga kampus lainnya. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup pencegahan kekerasan seksual yang dapat dipelajari melalui yang pertama yaitu pembelajaran,
perguruan tinggi melalui pembelajaran. Pembelajaran yaitu dengan mewajibkan mahasiswa, pendidikan, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul PPKS. Adapun pencegahan kekerasan seksual perguruan tinggi melalui penguatan tata kelola yaitu yang pertama melakukan integrasi yang terkait dengan PPKS ke dalam kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal. Yang kedua yaitu merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu membentuk satuan tugas PPKS untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS. Yang keempat yaitu menyusun pedoman atau pos PPKS. Yang kelima, pembatasan pertemuan sivitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area perguruan tinggi. Yang keenam yaitu menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Yang ketujuh yaitu melatih mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dan warga kampus yang terkait untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan budaya komunitas, yang pertama yaitu ada sosialisasi PPKS yang merupakan pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu dengan melakukan sosialisasi PPKS melalui jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu dengan membentuk organisasi kemahasiswaan untuk mengedukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, atau aktivitas lainnya. Dan yang keempat yaitu menerapkan prinsip pencegahan kekerasan seksual. Yang kelima yaitu memasukkan materi PPKS pada panduan interaksi dalam kegiatan Tridharma. Yang keenam yaitu mengintegrasikan materi PPKS ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas atau training of trainers atau pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan kekerasan seksual sebagai individu, yang pertama yaitu memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Yang kedua, tidak melakukan kekerasan seksual. Yang ketiga, berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Yang kami semuanya sudah bisa mencerna apa yang disampaikan dan bersikaplah layaknya Anda memang mahasiswa, ya, mahasiswa yang bagaimana, mahasiswa yang peduli. Jangan pula kalau disebutkan tadi itu antara dosen dengan mahasiswa, Anda dengan Anda juga itu, ya tetap saja kalau terjadi kekerasan seksual itu bisa dilaporkan. Itu sedikit dari saya. Jadi untuk para Capansel, ya kami sudah mendengarkan paparannya. Jadi kami harapkan nantinya Capansel bisa belajar lebih banyak lagi, mendapatkan ilmu lebih banyak lagi, sehingga mengerti apa yang menjadi keluhan ataupun aduan-aduan daripada para mahasiswa, bisa saja juga dosen, dan yang berhubungan semuanya dengan SDM yang ada di Akademi Pariwisata dan Perhotelan ini. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih buat Ibu juga yang sudah bersama dengan kami, dan semuanya dengan ucapan terima kasih, selamat siang. Nasution, ya. Kita berikan tepuk tangan. Representatif dari RLDT. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya ya, adik-adik semua Bapak Ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang sama-sama kita hormati ada Ibu Direktur dari AVP Dharma Agung. Oh sorry, Wakil Direktur 1 ya Bu. Bagian akademik ya. Salam sama Pak Direktur. Karena Pak Direkturnya agak jarang bertemu ya. Yang lebih aktif Ibu Wakil. Kemudian seluruh Civitas Akademika dari AVP Dharma Agung. Kemudian juga Capansel yang hari ini dilakukan uji publik ya, karena merupakan tahapan daripada rekrutmen Satgas itu sendiri. Kemudian ada adik-adik mahasiswa dan Civitas itu sudah termasuk dosen ya Bapak Ibu ya. Jadi dan seluruh tim kerja saya dari T1, kemudian seluruhlah yang ada di ruangan ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberikan kelapangan waktu, kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas kita, implementasi kita dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Mungkin ini saya lebih dari kacamata LDT sendiri ya. LDT itu adik-adik merupakan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1, di mana sistem kerjanya kita merupakan perpanjangan tangan dari kementerian. Jadi seluruh kebijakan, regulasi, aturan terkait apapun itu yang dikeluarkan oleh kementerian, maka wajib bagi LDT untuk menyampaikannya kepada seluruh stakeholder, termasuk pimpinan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya implementasi dari peraturan sudah lama kita laksanakan ya Bu. Kami LDT wilayah 1 sudah mengundang pimpinan perguruan tinggi, mungkin Ibu yang hadir ya. Nah, di situ kita telah menyampaikan, kita mensosialisasikan. Ini kami undang langsung dari Puspeka, Pusat Penguatan Karakter yang dari tadi slide dibaca. Kemudian juga kami mengundang dari Inspektor Jenderal. Untuk apa? Untuk menyampaikan regulasi agar tepat penyampaiannya. Gitu. Jadi kenapa kami undang pimpinan? Karena cuma pimpinan nih yang bisa mengeksekusi. Karena kalau saya kita undang operator balik lagi nih ke pimpinan. Dengan apa? Dengan harapan setelah kita selesai, ini langsung kita implementasikan, kita langsung bentuk satgasnya. Maka di bulan Maret kami mengeluarkan lini masa jadwal nih, kapan dibentuk admin portal, kapan dibentuk, kapan direkrut Capansel, kapan Capansel melakukan LMS, kemudian kapan diuji publikkan sampai pembentukan satgas itu sendiri. Itu kita laksanakan lini masanya. Kemudian belum dan hanya beberapa perguruan tinggi yang bergerak cepat. Kemudian di Mei kami sampaikan lagi surat pemberitahuan Pak Kepala, di situ bunyinya Satgas PPKS, pembentukan Satgas PPKS merupakan dasar pertimbangan bagi LDP memberikan rekomendasi award maupun kuota kuliah. Nah ini ditanya Pak Kalem, Bu Rika bagaimana? Ini sudah Juni, 16 Juni kemarin kalau saya nggak salah. Oh iya Pak, masih sekian persen karena kita kasih tahu ya Bu ya di grup kampus-kampus mana saja sudah dengan berhasrat, dengan menyampaikan sesuatu yang bernuansa seksual itu sangat berbeda. Kalau tadi kita simak, tadi saya walaupun saya duduk itu saya simak PPT-nya Bu. Walaupun tadi dibaca gantian gitu ya. Saya ingin adik-adik mengkaji suatu masalah ya. Seandainya pelapor ini melaporkan, ini ada ini ada salah satu contoh case yang pernah dilayangkan LDT. Ini berdasarkan pengalaman saja ya. Ini saya dengan cara pandang, sudut pandang ya. Ini ada masalah, ini pelapor melaporkan ke LDT bahwasannya dia telah menerima pelecehan seksual oleh dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, sementara ini sambil bertanya, menceritakan, saya akan bertanya juga nih, bertanya karena saya ingin Anda itu memahami betul ketika ada suatu kasus dan menyelesaikannya. Di dalam prinsip kita sebagai Satgas itu kan ada prinsip bagaimana kita menangani korban. Korban itu sebagai pelapor, benar atau salah ini kita kan belum tahu. Namanya siapapun pelapor itu namanya korbannya di awal gitu.
saya ingin bertanya, apa prinsip seorang satgas ketika menghadapi seorang korban? Prinsip ya, prinsip kita sebagai satgas. Tadi di slide ada Pak. Nah coba tadi jangan dibaca ya, tapi harus paling enggak ada ini ya, ngangkut ya. Nah, ini case ini akan menguji sejauh mana saudara memahami terkait regulasi. Silakan. Mungkin yang sebelah saya aja deh. Saya takutnya di sana-sana nggak salah jawabnya. Ya. Ya silakan. Baik, terima kasih Bu. Tentu asas pertama kami sebagai satgas atau satu menerima laporan korban, yang kedua melindungi, karena seperti Ibu bilang kan, meskipun kita belum tahu apakah korban ini betul salah atau tidak, tapi karena dia yang melapor, dia asas praduganya sebagai korban, jadi kita wajib melindungi beliau walaupun belum terbukti. Lalu yang ketiga, yang paling penting itu asas kerahasiaan itu menurut saya, bahwa misalnya pun nanti dia mengadukan kepada kita, nah kita sebagai satgas kita wajib mengkeep apapun yang dikatakan dia, karena sebagai korban harus menceritakan semua ke kita. Nah kita wajib menjaga kerahasiaan supaya apa yang diceritakan korban ini tidak tersebar ke raja ramai, meskipun mungkin tadi belum terbukti memang, tapi itu tadi kerahasiaan itu harus dijaga. Jadi menurut saya sih itu tadi, tapi yang terpenting itu kerahasiaannya. Barulah ya ke depan kita harus melanjutkan lah apa yang sudah dilakukan korban tadi. Oke, ada yang menambahi? Boleh? Yang menambahi saya nggak setuju. Ada bagi siapa yang ingin menambahi silakan. Mungkin dari saya. Ya silakan. Jadi yang seperti yang dibilang Pak Amrul, bahwasanya itu adalah kelanjutannya adalah menjaga kerahasiaan. Selanjutnya adalah sebagai satgas juga harus bisa mencari secepatnya informasi selain dari informasi yang sudah ditentukan oleh si korban tadi, sehingga kita bisa membandingkan apakah pelaporan dari si korban tersebut betul atau tidaknya sesuai dengan data yang kita dapatkan dari sama si korban dan juga informasi dari luar si korban tersebut. Oke, ada lagi silakan. Saya nggak apa-apa. Ya, ada yang mau nambahin silakan. Nanti kan akan menambah poin dia. Prinsip yang dilakukan itu yang pertama independen, yang artinya itu bebas dari pengaruh atau tekanan siapapun. Misalnya kita ini dekat sama pimpinan, terus si korban ini adalah family atau keluarga dari pimpinan. Jadi pimpinan ini bilang kalau tolong lindungi dia, padahal kita nggak tahu nih dia sebagai pelaku atau korban. Jadi si satgas ini berupaya untuk dia pimpinan saya, berarti dia harus saya ini lindungi gitu. Padahal kita nggak tahu nih siapa yang menjadi korban dalam kasus ini. Bisa menjawab apakah mereka itu layak kan direkomendasi atau tidak, seperti itu Bandung. Nah, jadi menurut hemat kita, saya rasa Ibu tetapkan saja. Kalau saya ngapain dulu Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya di sini juga itu tadi saya sampaikan kalau seandainya saya menjadi panelis, artinya saya harus profesional juga gitu. Tapi memang karena kita melihat kebutuhan ya Bapak Ibu, saya tahu bahwasanya ini hujan ya, artinya harus segera dibentuk, nggak akan mungkin bisa dibentuk tanpa panitia seleksi. Maka hari ini kami berdua sebagai panelis menganggap adik-adik ataupun Bapak Ibu yang hari ini menjadi calon panitia seleksi layak untuk direkomendasikan. Tapi harus terus belajar, ya. Saya rasa bisa. Apalagi yang seperti yang sudah saya ini ya, dia seperti anak-anak anak-anak mahasiswa pada TNI ya. Seperti anak-anak mahasiswa gitu yang siap ayo maju gitu ya kan gitu. Jadi nanti adik-adiknya diayomi ya itu pada ibu juga nanti ya, wakil direktur 1 juga. Jadi setelah hari ini itu sudah bisa ibu SKK menjadi panitia seleksi. Ya baik, kami berdua dari panelis mengucapkan terima kasih diberikan waktu dan kesempatan hari ini luar biasa. Karena memang di jam rawan ini ada luar biasa juga ya gitu. Iya, padahal belum makan.
Tapi ketahuannya lapar. Kasihan bakso. Hari ini perayaan itu angkatan panitia seleksi ditraktir. Jadi kami terima kasih. Proses ini akan kami sampaikan Ibu. Proses ini akan kami sampaikan juga kepada PK, kepada Pak Kepala juga, begitu. Nanti segera SK tim seleksi dan SK Satgasnya diberikan ke LIP sana. Mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Hamid. Pak Hamid ini saya delegasikan untuk ke kementerian Bu. Jadi saya bilang malam pun kami kirimkan data. Jadi tidak ada kata berhenti. Karena memang ini kebutuhan Pak gitu. Jadi kami support juga ya Bu segera bentuk karena kami tahu Ibu Wakil Direktur 1 paling sering nih kita semua satgasnya benar-benar bertugas seperti yang ada di Permendikbud yang diamanahkan di Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Saya atas nama Ibu Dami mengucapkan mohon maaf bila ada kata ataupun ada perbuatan kami yang mungkin menyinggung gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi hari ini Bapak Ibu yang sedang diuji publik. Kemudian juga kepada Bapak yang telah sangat komunikatif ya Pak. Bapak ini namanya di sini observer Pak. Observer. Jadi terima kasih sekali lagi. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.